Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali lagi kepada adik-adik kelas 8 dan kelas 9 di kelas matematika. Kali ini kita telah sampai pada pertemuan ketiga. Dan kali ini kita akan membahas tentang deret bilangan. Materi deret bilangan ini tidak ditemukan di buku cetak yang adik-adik pegang yang untuk tahun ini. Namun dalam 2 tahun terakhir ini keluar di UN. Jadi kami memutuskan untuk tetap mengajarkan materi ini dikarenakan 2 tahun terakhir materi deret bilangan ini keluar di UN. Oke, yuk kita mulai. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang barisan dan kita fokus kepada 2 barisan, yaitu barisan aritmetika dan barisan geometri. Adapun materi baru untuk hari ini adalah tentang deret bilangan. Dan karena kita fokus pada hanya 2 jenis barisan, yaitu aritmetika dan geometri, maka deret pun kita akan fokus kepada deret aritmetika dan deret geometri. Namun sebelum itu, kita review dulu materi barisan aritmetika dan geometri pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita akan mereview dulu materi pada pertemuan sebelumnya. Kita mengenal tentang barisan bilangan, yaitu kumpulan bilangan yang diurutkan dengan aturan tertentu. Contohnya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Dan pada bilangan ini ada yang disebut dengan suku, yang dilambangkan dengan U1 yaitu suku ke-1, U2 yaitu suku kedua, U3 yaitu suku ketiga, dan seterusnya. Ya, kita akan kembali membahas sedikit tentang barisan aritmetika dan geometri, review sebentar. Jadi barisan aritmetika adalah barisan yang mempunyai aturan penjumlahan bilangan yang sama. Contohnya yang sebelah kiri itu ada barisan bilangan 3, 5, 7, 9, 11, yang mana barisan ini mempunyai aturan penjumlahan dengan angka 2, yaitu 3 ditambah 2, 5 ditambah 2 jadi 7, 7 ditambah 2 jadi 9, dan seterusnya. Dan angka 2 inilah itu yang disebut dengan beda. Adapun yang di sebelah kanan, barisan 4, 7, 10, 13, 16, ini adalah barisan dengan aturan penjumlahan plus 3. Jadi 4 ditambah 3 jadi 7, 7 ditambah 3 jadi 10, 10 ditambah 3 menjadi 13, dan seterusnya. Dan barisan yang sebelah kanan ini mempunyai beda yang disimbolkan dengan B sama dengan 3. Adapun barisan geometri, maka aturannya adalah perkalian dengan angka yang sama. Contohnya di sebelah kiri ada barisan 3, 6, 12, 24, 48. Barisan ini mempunyai aturan yaitu perkalian angka 2. 3 dikali 2 menjadi 6, 6 dikali 2 menjadi 12, 12 dikali 2 menjadi 24, dan seterusnya. Nah, angka kali 2 ini itulah yang disebut dengan rasio. Jadi pada barisan geometri, rasionya selalu sama. Untuk barisan sebelah kiri, rasionya disimbolkan dengan R. R sama dengan 2. Adapun yang di sebelah kanan, yaitu barisan 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Pada barisan itu, aturannya adalah perkalian dengan angka 3. Yaitu 2 dikali 3, 6 dikali 3 menjadi 18, 18 dikali 3 menjadi 54, dan seterusnya. Sehingga kita bisa bilang bahwa rasionya adalah 3. Maaf, itu salah tulis, harusnya rasio R sama dengan 3. Dan juga kita kemarin membahas tentang suku ke N barisan aritmatika, yaitu bagaimana kita menentukan suku ke N untuk N berapapun. Misalkan ada U1, U2, U3, U4.
Di sini kan yang tertulis hanya 4. Bagaimana jika yang diminta adalah U100 atau U90? Itulah gunanya rumus suku ke N ini, agar bisa langsung loncat ke suku yang jauh ataupun yang dekat. Nah, rumusnya adalah UN sama dengan A plus N-1 dikali B, di mana A-nya adalah suku pertama, yaitu U1, dan bedanya B itu adalah beda barisan. Karena aritmatika, maka punya beda barisan. Contohnya, misalkan ada barisan 3, 5, 7, 9, 11. Tentukan U20, artinya angka pada urutan ke-20 dari barisan tersebut. Karena ini barisan matematika, maka ia mempunyai beda barisan. Di sini bedanya adalah 2. Tahu dari mana? Karena 3 ditambah 2 agar jadi 5, 5 ditambah 2 agar jadi 7, 7 ditambah 2 agar jadi 9, dan seterusnya. Kemudian juga punya A, suku pertamanya sama dengan 3. Jadi berdasarkan rumus UN yang di sebelah kiri, kita harus mencari nilai A dan nilai B. Yang mana kita sudah dapat A-nya adalah 3 dan B-nya adalah 2. Sehingga kita bisa hitung U20. Pertama kita tulis dulu rumus UN-nya. UN adalah A plus N-1B. Kemudian U20 adalah A-nya adalah 3, berarti 3 plus U20 berarti N-nya 20. 20 dikurang 1 dikali B. B-nya adalah 2. Sehingga 3 plus 20 dikurang 1 dikali 2. Karena ada tanda kurung, maka kita dahulukan hitungan yang di dalam kurung. Sehingga 3 ditambah 19 dikali 2. Di situ ada pertambahan dan ada perkalian. Kita dahulukan yang perkalian. Sehingga kita punya hasilnya adalah 41. Adapun pada barisan geometri, rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Di mana A-nya adalah suku pertama, yaitu U1, dan R-nya adalah rasio barisan. Kalau geometri, rasio barisan. Kalau aritmetika, beda barisan. Contohnya di situ kita ada barisan 3, 6, 12, 24, 48, dan seterusnya. Yang ditanya adalah U20 atau angka pada urutan ke-20 dari barisan tersebut. Karena diminta adalah U20, berarti kita bisa pakai rumus UN. Pada rumus UN di sebelah kiri, ada A, ada R. Berarti kita harus cari nilai A dan R pada barisan 3, 6, 12, 24, dan seterusnya itu. Dimana kita tahu A-nya adalah 3, bisa dilihat dari suku pertama, 3, dan R-nya adalah 2. Kenapa 2? Karena 3 dikali 2 hasilnya 6, 6 dikali 2 dapat 12, 12 dikali 2 hasilnya 24, 24 dikali 2 hasilnya 48. Sehingga barisan ini adalah barisan geometri dengan rasio R sama dengan 2. Kita udah punya A dan R-nya. Selanjutnya, kita langsung masukkan rumus UN-nya. Kita masukkan A dan R-nya, A-nya 3, R-nya 2. Sehingga 3 dikali 2 dipangkat N-1. Yang diminta adalah U20. Kita masukkan angka N sama dengan 20. Jadinya U20 adalah 3 dikali 2 pangkat 20 dikurang 1. 20 dikurang 1 berapa? 19. Ini kita punya hasilnya adalah 3 dikali 2 pangkat 19. Karena 2 pangkat 19 angkanya terlalu besar, maka kita bisa cukupkan penulisan jawaban sampai sini saja. Ya, jadi tadi adalah review atau kilas balik, sekilas saja dari materi pelajaran sebelumnya, dan untuk materi hari ini, materi baru pada hari ini adalah deret bilangan. Apa itu deret bilangan?
masih tidak jauh dari barisan. Jadi deret adalah jumlah suku-suku suatu barisan. Ingat ya, jadi jumlah suku-suku suatu barisan. Contohnya adalah deret 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10. Jadi deret adalah jumlah dari suatu barisan. Barisannya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Berbeda dari penulisan barisan yang dipisahkan antara bilangannya dengan tanda koma, adapun deret, maka antara bilangan-bilangannya dikasih tanda plus karena jumlah suku-suku suatu barisan. Nih. Adapun barisan penulisannya seperti yang di bawah ini. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Adapun deret maka penjumlahan. Sampai di sini paham ya? Dan karena barisan yang kita bahas fokus kepada aritmetika, barisan aritmetika dan geometri, maka begitu juga dengan deret. Kita fokus pada deret aritmetika dan deret geometri. Namun, sebelum itu ada istilah yang disebut dengan SN. Apa itu SN? Yaitu penjumlahan. Misalkan ada suatu barisan U1 sampai UN, U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai UN, maka SN adalah penjumlahan dari U1 ditambah U2, ditambah U3, ditambah seterusnya sampai UN. Maka jika N-nya sama dengan 3, S3 apa? S3 adalah jumlah 3 suku pertama pada U1, U2, U3. Kalau S4 apa? Jumlah 4 suku pertama pada suatu barisan. Nah, jika barisannya adalah barisan aritmetika, maka untuk menghitung SN, rumusnya adalah N per 2 dikali A ditambah UN. A ditambah UN. A ini apa? A adalah suku pertama dan UN adalah suku ke N. Jadi, jika barisannya adalah barisan aritmetika, untuk menghitung SN, rumusnya adalah N per 2 dikali ujung awal dan ditambah dengan ujung akhir. A adalah ujung awal dan UN adalah ujung akhir. Dua suku ini dijumlah, kemudian dikalikan N per 2. Yuk kita lihat contohnya. Diketahui barisan 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Tentukan jumlah 20 suku pertama. Apa itu jumlah 20 suku pertama? Berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 dan seterusnya sampai ditambah U20. Pertama, karena barisan 3, 5, 7, 9, 11 ini adalah barisan aritmetika, maka ia mempunyai beda barisan dan suku pertama. Beda barisannya berapa? 2. B sama dengan 2, suku pertamanya berapa? 3. A sama dengan 3. Yang akan dicari adalah S20, yaitu jumlah 20 suku pertama. Di sini kita tahu SN-nya adalah N per 2 dikali A plus UN. Kita masukkan N sama dengan berapa? 20. Sehingga kita punya S20 adalah 20 per 2. Dan A-nya berapa? A-nya kita punya 3. Ditambah U20. Nah, U20. Berarti untuk mencari S20 dibutuhkan U20. Berapa sih U20? U20 kita udah punya rumusnya pada pelajaran sebelumnya.
yaitu rumusnya adalah A plus N-1B. Karena N-nya sama dengan 20 dan A-nya 3, kemudian B-nya 2, sehingga kita punya U20 adalah 3 plus 20 dikurang 1 dikali 2. Ada tanda kurung, berarti dahulukan yang ditanda kurung, sehingga menjadi 3 plus 19 dikali 2. Ada perkalian dan pertambahan, kita dahulukan perkalian, sehingga menjadi 3 plus 19 kali 2 berapa? 38. 3 ditambah 38, 41. Kita udah punya nih U20, kita balik lagi ke S20, karena tujuan kita S20. Sehingga S20 adalah 20 dibagi 2 dikali 3 tambah 41. 3 ditambah 41 jadi 44. Kemudian 20 dibagi 2 menjadi 10. Dan hasilnya dikalikan adalah 440. Jadi, jumlah 20 suku pertama atau U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai U20 pada barisan 3, 5, 7, 9, 11 hasilnya adalah 440. Sekarang deret geometri. Tadi deret aritmatika, sekarang deret geometri. Deret geometri, maka UN yang ada di sini, barisan ini adalah barisan geometri A, U2, U3, U, dan seterusnya sampai UN. Titik 3 ini artinya dan seterusnya ya. Dan berhenti di UN. Adapun rumus geometri, karena bahan-bahannya berbeda, yaitu ada rasio, sehingga rumusnya juga berbeda. Sn adalah A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R min 1. Di mana A-nya adalah suku pertama atau U1 dan R-nya adalah rasio barisan. Geometri punyanya rasio, adapun aritmetika punyanya adalah beda. Sekarang kita coba contoh. Diketahui barisan 4, 12, 36, 108. Tentukan jumlah 20 suku pertama. 20 suku pertama berarti S20. Pertama, kita cek dulu barisan ini ternyata adalah barisan geometri. Kenapa? Karena 4 menjadi 12 dikali 3. 12 dikali 3 jadi 36. 36 dikali 3 menjadi 108. Sehingga aturannya adalah perkalian dengan 3. Perkalian, sehingga barisan geometri. Dan rasionya adalah 3. R sama dengan 3. Dan A sama dengan 4. R dan A. Ini adalah dua variabel penting yang harus dicari untuk mencari S20. Karena rumus Sn adalah A dikali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Jadi A dan R itu variabel yang cukup penting. A-nya apa tadi? Suku pertama. Suku pertamanya 4, dilihat dari sini. Oke, yang diminta adalah suku ke-20, S20. S20. Karena A-nya 4, kita langsung masukkan 4, R-nya 3, berarti 3, pangkat N-nya 20, kemudian dikurang 1. Yang bagian bawahnya R dikurang 1. R-nya berapa? 3. 3 dikurang 1 berapa? 2. Kemudian disederhanakan, 4 dibagi 2 menjadi 2. 2 dikali 3. Pangkat 20 min 1. Karena 3 pangkat 20 hasilnya terlalu besar, sehingga kita bisa cukupkan penulisan jawaban sampai sini. Jadi, jumlah 20 suku pertama dari barisan di atas adalah 2 dikali 3 pangkat 20 min 1.
Selanjutnya ada yang disebut dengan suku tengah. Apa itu suku tengah? Yaitu suku yang membagi barisan menjadi dua barisan yang sama banyak. Contohnya, pada barisan 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, angka 9 di situ adalah suku tengah karena membagi barisan menjadi ruas kiri dan ruas kanan menjadi sama banyak. Ruas kiri menjadi 3 suku dan ruas kanan menjadi 3 suku. Jika suku-sukunya sedikit, kita bisa langsung tahu suku tengah suatu barisan. Namun, bagaimana jika sukunya banyak? Suku-sukunya ada banyak. Suku tengah. Karena barisan kita hanya fokus 2 barisan, maka kita akan fokus dengan mencari suku tengah pada 2 barisan tersebut, yaitu barisan aritmetika dan barisan geometri. Misalkan suku-sukunya banyak. Kalau tadi hanya sedikit, bisa langsung ketahuan yang mana yang ada di posisi tengah. Bagaimana jika sukunya ada banyak? Maka rumusnya adalah UT, suku tengah disimbolkan dengan UT. UT adalah A plus UN dibagi 2. Pada barisan aritmetika, maka rumusnya adalah ujung awal ditambah ujung akhir dibagi 2. Contoh, misalkan ada barisan 3, 7, 11, dan seterusnya sampai 99. Berapakah suku tengahnya? Berdasarkan rumus di atas, maka ujung awal ditambah ujung akhir 3 ditambah 99, 102 dibagi 2, hasilnya adalah 51. Itu adalah barisan aritmetika. Adapun pada barisan geometri, maka ujung awal untuk mencari UT, ujung awal yaitu A, dan ujung akhir yaitu UN dikali. Kemudian hasilnya diakar kuadrat. Kalau pada barisan aritmetika ditambah kemudian dibagi 2, adapun pada barisan geometri dikali kemudian diakar kuadrat. Misalnya ada barisan geometri 2, 6, 18, 54, dan seterusnya sampai suku 1, 4, 5, 8. Berapa UT-nya? Yaitu A, suku awal, dikali UN suku akhir, A-nya 2, dan UN-nya 1458, kemudian dikali. Dikali, kemudian diakar kuadrat. Hasilnya adalah 54. Jadi, itu adalah suku tengah dari suatu barisan. Ya, itu tadi adalah materi untuk hari ini. Kita belajar deret aritmetika, deret geometri, dan ada satu lagi pembahasan sedikit tentang suku tengah. Sekarang yuk kita latihan soal. Pertama, diketahui suatu barisan berikut. 4, 9, 14, 19, 24, dan seterusnya. Tentukan A. Suku ke-30 atau U30. B. Jumlah 40 suku pertama atau S40. Jawab. Yang A kita mencari U30. Barisan di atas 4, 9, 14, 19, 24, dan seterusnya adalah barisan geometri dengan beda 5. Dan suku pertamanya adalah 4, sehingga A-nya adalah 4, B-nya adalah 5. Yang ditanya adalah U30. Kita punya rumus UN. A plus N-1B. A-nya sudah tahu 4, B-nya sudah tahu 5. Yang diminta adalah U30.
U30. Berarti kita masukkan N-nya sama dengan 30, sehingga kita punya U30 sama dengan 4 ditambah 30 dikurang 1 dikali 5. Kita hitung dulu yang di dalam kurung. Jadi 4 ditambah 29 dikali 5. Ada penjumlahan, ada perkalian. Kita dahulukan yang perkalian. Sehingga kita punya 4 ditambah 145. Dan hasil akhirnya adalah 149. Jadi, suku ke-30 dari barisan di atas adalah 149. Selanjutnya, yang B, yang ditanya adalah jumlah 40 suku pertama, yaitu S40. Kan tadi kita sudah tahu A dan B-nya, A-nya 4, B-nya 5, dan SN juga sudah dipelajari. SN adalah N per 2 dikali A ditambah UN. Kemudian yang diminta adalah S40, berarti kita ganti N sama dengan 40. Kemudian kita ganti A menjadi 4, B-nya 5, dan S40 berarti N-nya 40. S40 menjadi 40 per 2 dikali 4 ditambah U40. U40 berapa? U40-nya kita hitung dulu. U40 adalah A plus N-1B. A-nya berapa? A-nya 4, N-nya 40, B-nya 5. Sehingga kita punya 4 ditambah 39 dikali 5. 39 dikali 5 hasilnya 195, ditambah 4 hasilnya adalah 119. Kemudian kita balik lagi ke dari sini, dari U40 sama dengan 199, kita balik lagi ke S40. Berarti kita sudah tahu nilai U40-nya, sehingga menjadi 20. 20 dari mana? Di atasnya ada 40 per 2. Kemudian 4 ditambah 199. Yang dalam kurung kita hitung dulu. Sehingga menjadi 20 dikali 4 ditambah 199, 203. Sehingga hasilnya adalah 4060. Jadi jumlah 40 suku pertama dari barisan di atas adalah 4060. Selanjutnya soal nomor 2. Diketahui barisan berikut. 2, 6, 18, 54, 162, dan 100, dan seterusnya. Tentukan A. Suku ke-15, berarti U15. B. Jumlah 20 suku pertama, berarti S20. Pertama, barisan ini adalah barisan apa? Geometri. Kenapa? Karena 2 ke 6 dikali 3, 6 ke 18 dikali 3, 18 ke 54 dikali 3. Karena aturannya adalah perkalian bilangan yang sama, maka barisan di atas adalah barisan geometri. Barisan geometri mempunyai R atau rasio. Rasionya berapa? 3. Dan juga A-nya berapa? A-nya 2. A-nya suku pertama bisa lihat di sini. R-nya dari mana 3? R-nya dari yang tadi 2 dikali 3, 6 dikali 3, 18 dikali 3. Jadi kita punya R-nya 3. Kemudian yang dicari adalah U15. Kita punya rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. A-nya sudah diketahui, R-nya pun sudah, sehingga kita punya UN sama dengan 2 dikali 3 pangkat N-1. Yang diminta adalah U15. Sehingga kita masukkan nilai N sama dengan 15 menjadi 2 dikali 3 pangkat 15 dikurang 1. 15 dikurang 1 berapa? 14. Sehingga kita punya hasilnya U15 adalah 2 dikali 3 pangkat 14. Adapun soal selanjutnya yang B, yang diminta adalah S20, 20 suku pertama.
Masih barisan yang sama, berarti barisan geometri dengan R sama dengan 3 dan A sama dengan 2. Sn sudah tahu rumusnya. Yang diminta adalah, karena A-nya sama dengan 2 dan R-nya sama dengan 3, sehingga kita punya Sn sama dengan 2 dikali 3 pangkat N min 1. Min 1 dibagi 3 dikurang 1. Kemudian N-nya diganti menjadi 20 karena yang dicari adalah S20, sehingga kita punya 2 dikali 3 pangkat 20 dikurang 1 dibagi 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 berapa? 2. 2 dibagi 2, 1. Sehingga kita punya hasil akhirnya adalah 3 pangkat 20 dikurang 1. Apakah jadi 3 pangkat 29? Tidak, karena minus 1-nya besar. Bukan kecil, kecuali kalau minus 1-nya kecil, sekecil angka 20. Sehingga kita bisa tulis 20 dikurang 1, jadi 19. Adapun yang ini, min 1-nya sebesar angka 3. Sehingga yang dihitung adalah 3 pangkat 20 dulu, kemudian dikurang hasilnya dikurang 1. Nggak bisa kalau kita langsung kurang 1 dahulu. Jadi, jumlah suku pertama atau jumlah 20 suku pertama, yaitu S20, dari barisan di atas adalah 3 pangkat 20 dikurang 1. Soal berikutnya adalah tentang suku tengah. Tentukan suku tengah dari barisan berikut. Ada 4 barisan, 7, 10, 13, 16, 19. Barisan kedua, 2, 7, 12, 17, dan seterusnya sampai 222. Yang C, 4, 8, 16, 32, 64. Yang D, 1, 3, 9, dan seterusnya hingga 729. Sekarang kita jawab yang A. Yang A menentukan suku tengah. Karena di sini hanya ada 5 suku, suku-sukunya sedikit, berarti kita bisa langsung jawab yang A, suku yang di tengah adalah, suku tengahnya adalah 13. Karena 13 itu membagi ruas kanan menjadi 2 suku dan ruas kiri juga menjadi 2 suku. Sehingga yang A jawabannya adalah 13. Adapun yang B, karena sukunya banyak, kita pakai rumus UT. UT adalah untuk barisan aritmetika, karena ini barisan aritmetika, 2 ditambah 5 jadi 7, 7 ditambah 5, 12, 12 ditambah 5 jadi 17. Jadi aturannya adalah penjumlahan. Penjumlahan berarti barisan aritmetika. Dan rumusnya adalah rumus UT, ujung awal ditambah ujung akhir. Jadi dibagi 2. Jadi UT adalah A ditambah UN dibagi 2. A-nya adalah U1, 2, dan UN-nya adalah 222. 2 ditambah 222, hasilnya adalah 224. Kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 112. Sekarang yang C. Suku tengah pada barisan yang C. Yang C ini karena sukunya sedikit, berarti langsung bisa kita tentukan. Yaitu jawabannya adalah yang tengah. Adalah 6, 16. Adapun yang D, karena barisan sukunya ada banyak, berarti kita lihat dulu jenis sukunya. Ternyata jenis barisannya, ternyata barisannya adalah barisan geometri. Karena 1 dikali 3 biar jadi 3, 3 dikali 9 biar jadi 3 dikali 3 biar jadi 9. Sehingga aturannya adalah perkalian dengan angka 3. Karena barisan geometri berarti UT-nya adalah ujung dikali ujung. Ujung awal dikali ujung akhir kemudian dikuadratkan. 1 dikali 729 kemudian
diakar kuadrat, diakarkuadratkan. Berapa akar dari 729? Hasilnya adalah 27. Sehingga UT-nya pada barisan 139 hingga 279 hingga 729 adalah 27. Ya, jadi demikianlah materi dan latihan soal untuk pertemuan kali ini, pertemuan yang ketiga. Dan materi ini menutup bab tentang pola barisan, pola bilangan, barisan bilangan, dan deret bilangan. Adapun minggu depan ada ujian bulanan dan materinya sampai deret bilangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.